Hai good friends, jumpa lagi di channel Oneli Tokoi bersama saya Faisal dari Oneli Tokoi. Hari ini saya berada di rumah customer di mana saya berdiri di kolam yang kemarin kita baru selesaikan. Ya, jadi ini belum lama tapi sudah running. Kita berdiri di atas chambernya. Ya, di sini owner juga ternyata di luar ekspektasi saya. Selain dia bikin kolam ini, tahu-tahu dibikin gazebo di sini. Jadi masuk dari sini, berjalan di tamannya dan bisa menuju ke gazebo. Yuk kita lihat. Jadi konsepnya ternyata jadi pas ya. Kemarin owner minta bikinin kolam yang baru di sini. Ya ini baru running, kira-kira 1 bulan. Masih proses pembentukan bakteri di kolamnya supaya airnya bisa lebih jernih. Kemarin saya sempat shock juga, baru running sekitar seminggu, airnya tuh langsung hijau seperti hijau lumut lah gitu. Nah, beriring waktu kita adding bakteri starter, kita kasih mineral, ya akhirnya sudah mulai membaik kondisi airnya, busa-busanya juga semua sudah hilang. Nah, ini adalah kolam lamanya, sebenarnya kolam awalnya. Jadi dibikin konsep ketika berdiri di sini bisa melihat kolam yang baru dan bisa melihat kolam yang lama. Nah, kemarin ini pada saat kita proses bikin kolam, begitu ini selesai, owner minta kolam lamanya direnovasi. Alasannya kenapa? Alasannya karena ikannya sering sakit katanya. Jadi sulit sekali untuk keeping ikannya menjadi lebih stabil. Kayak gitu. Nah, akhirnya saya diminta cek apa problemnya, kenapa ikan suka banyak luka gitu. Nah, jadi kemarin kita cek, kita turunin airnya, ternyata banyak spot yang tajam ya. Jadi di lantainya itu ada beberapa titik tuh yang mungkin tajam buat ikan. Jadi kalau ikan lagi flashing atau ikan lagi renang itu ketabrak jadi nimbulin luka seperti itu. Nah, akhirnya kita diminta untuk renovasi berikut dengan chambernya lagi gitu. Karena setelah kita lakukan perhitungan flow, sebelumnya menggunakan RDF juga, tapi RDF yang sebelumnya saya nggak tahu dari mana, flow-nya itu nggak sesuai dengan volume kolamnya, karena ini kolam ini kurang lebih 100 ton kolamnya doang. Lalu kita teliti lagi, lebih detail lagi, ternyata titik bottom drainnya pun akhirnya mau nggak mau terpaksa kita rubah. Tadi kita mau pertahanin, cuman kita mau sedikit renov-renov aja. Tapi ternyata mengharuskan kita untuk bikin bottom drainnya yang baru. Seperti apa sih? Yuk kita lihat lebih detail yuk di sebelah sana yuk. Nah, kita udah berdiri di atas filter kolam yang lama sebetulnya. Jadi tadinya bottom drainnya itu ada beberapa spot lah gitu ya. Akhirnya kita pertimbangkan untuk kita ganti dengan bottom drain yang baru. Kita gunakan 5 titik bottom drain dengan pipa 5 innya 4 innya 1 titik di paling ujung sebelah sini. Nah, ini kita kupas lagi. Jadi ternyata kolam ini sebelum saya perbaiki sudah pernah ada renovasi. Jadi karena ini kolam lama, sebelumnya tuh dibikin kurang lebih kedalaman airnya tuh mencapai 2 meter. Nah, sudah ada sebelumnya penebalan sebetulnya seperti itu. Jadi kita sangat memungkinkan untuk kita kupas pembuatan jalur pipa BD-nya yang baru gitu ya. Jadi dengan demikian tidak terlalu beresiko. Makanya kita berani untuk membuat titik-titik bottom drain yang baru. Jadi tidak merubah struktur apapun juga sih sebenarnya. Nah, sekarang posisi pemipaannya ini sudah terpasang, sudah masuk ke jalur chamber satunya. Di sini kita kasih pembesian kembali karena kita mau melakukan penebalan aja kepada dinding yang lama. Ini memang sempat kita kupas sedikit, terus kita waterproofing ulang untuk mencegah adanya kebocoran-kebocoran. Nah, ini kita buat plasternya, kita berikan rangka besi, tapi memang beda nih. Rangka besi yang ada di sini sama yang di sebelah sini beda, di sebelah kanan. Nah, kenapa beda? Karena owner meminta saya untuk bikin skimmer yang tertanam seperti di kolam yang terbarunya gitu. Nih, bisa dilihat kan ikannya kalau mau ngambil makanan itu tidak kebentur pipa. Jadi kita mau bikin jalur skimmer yang baru ini ditanam. Jadi dinding yang sebelah sini hitungannya kita cor lagi nanti gitu. Supaya tidak ada pipa. Lebih bersih lah istilahnya gitu ya. Nah, di samping itu titik-titik aerasinya juga kita perbaiki. Kita menghindari dead spot, maka kita berikan nanti aerasi 1 di sebelah sini, kedua di bawah kolong palutnya ya, taman yang palut di atasnya, sama di bawah waterfall itu kita akan taruh titik aerasinya seperti itu. Nah, si waterfall ini nih akhirnya juga kita putuskan nanti kita ganti dengan konsep trickle seperti yang di kolam baru. Jadi nanti ini
akan kita take out karena ini fiber. Nanti kita take out, kita bikin struktur yang baru, kita cor. Nanti sirkulasi pompanya pun kita rubah total sebenarnya gitu. Ini kedepannya akan menggunakan 4, 5, 6 pompa. Kurang lebih ya 6 pompa. Kita udah siapin 4 sparring 4 in, 2 sparring 2 in, 2 sparring 2 ini nanti akan menuju ke waterfall yang ini gitu. Ya, jadi kolamnya kita akan modified lagi supaya bisa lebih maksimal dalam keeping ikannya. Tentunya ini bukan cuma kolam doang sebenarnya yang kita renovasi. Nanti kolam ini selesai renovasinya, baru nih full set chamber nih. Sebenarnya chamber sampai di sini nih. Ini sampai sini chamber. Jadi sepanjang jalan ini di bawah dek kayu ini semua chamber. Nah, ini kita akan renov total. Sekatnya semuanya kita renov total gitu sampai jalur listriknya dan penempatan mesin aerator. Sebelumnya mesin aeratornya ditaruh di sini, di luar daripada area kolam. Owner minta dibuatkan seperti yang baru, di mana mesin aerator tuh kita tempatkan di dalam chamber. Terus panel listriknya untuk controller kolam pun dia minta untuk dibikinkan seperti yang kolam barunya yang sama gitu. Jadi bener-bener rapi, tidak ada pemipaan yang berantakan di luar daripada kolam. Termasuk saya dapat PR memperbaiki jalur gorong-gorongnya, karena jalur pembuangan ke gorong-gorong ini nggak tahu kenapa mampet ya. Jadi kemarin kita udah diskusi, kita mau sewa alat, jadi kita mau masukin alat untuk ngebongkar apa yang nyangkut di dalam gitu. Karena kita coba tes, istilahnya kita rojok gitu ya, kita masukin besi behel 3 meter lebih nggak ketemu nih ujungnya nih gitu. Jadi ini nggak tahu nih jalurnya ini larinya kemana gitu kan. Jadi mau nggak mau saya bilang ini nggak bisa dibongkar bikin baru, karena kalau ini bikin baru wah banyak struktur yang harus kita bongkar. Ya kita mau sewa alat itu aja, kita cari cara yang lebih praktis. Nah, selain daripada itu, desain kolam ini karena kolam lama ya, jadi ini kan dibikin palut nih, bagus ya, artificial tamannya udah bagus. Nah, pohon ini tuh setiap waktu tertentu tetap harus dikasih air dalam bentuk misting gitu kan, ataupun kalau saat hujan ya pasti akan ada air yang jatuh. Nah, selama ini air yang jatuh dari sini itu langsung masuk di bawah. Ini kan masih kolam nih, di bawah tempat kita berdiri, jadi langsung masuk ke kolam. Nah, ini juga salah satu faktor penyebab banyaknya parasit sebenarnya yang bisa masuk ke dalam. Jadi kita udah decide di bawah ini kita kasih dak baru, kasih pembuangan menuju ke gorong-gorong yang tadi kita mau rapiin. Jadi air ini tetap bisa berjalan, fungsinya tetap berfungsi, tapi pembuangan airnya tidak masuk ke kolam, tapi kita langsung tarik ke jalur pembuangan. Sama seperti yang ada di kolam sana juga, ya. Yang di sana juga pohon-pohonnya nanti akan kita bikinin jalur pembuangan ke gorong-gorong. Kalau dilihatnya ada pipa baru nih. Ya ini nanti jalur pembuangan dari si kolam yang ada di sana. Bukan kolam ya, pohon ya. Seperti itu ya. Ya kurang lebih ini update daripada renovasinya kita ya gitu. Nah, cuman yang paling saya tekankan di sini adalah terutama untuk kolam besar ya. Flow ini penting banget nih. Ya kolam besar nih flow ini penting banget. Makanya titik BD ini kita nggak bisa sembarangan lagi gitu. Karena kalau misalkan nanti salah perhitungan lagi, flow-nya jadi nggak maksimal. Akhirnya juga apa yang diharapkan daripada owner, objektifnya itu tidak bisa kita dapatkan. Ya, makanya juga akhirnya owner yang meminta saya untuk mengganti RDF-nya karena dia mau tetap pakai RDF dengan flow yang sesuai. Karena ini kolamnya kan kurang lebih 100 ton. Kalau kita bilang kita mau muternya 2 kali, berarti kan butuhnya 200 ton. Tapi kalau kolam sebesar ini sebenarnya kita nggak mesti harus sampai 2 kali berputaran. Sebenarnya 1,5 aja udah cukup gitu. Nah, makanya kita putuskan pakai RDF yang KC 160. Barangnya udah nyampe nih, kita lihat yuk. Oke, ini dia nih RDF-nya. RDF ini kita ordernya sama ahlinya langsung dari David Pupu. Ya, ini KC 160, bisa dilihat ya. Outputnya, inputnya itu 10 in. Ya, ini output nih posisinya nih. 10 in gede banget. Sebenarnya inputnya juga dari sini nih juga sama 10 in. Terus, wah, ini kalau mau dilihat dalamnya, screen-nya aja segede-gede gambreng nih. Ya prinsipnya sebenarnya sama KC30, KC60, KC100 itu sebenarnya sama. Cuman memang ukuran drumnya, panjang dan diameternya ini jauh lebih besar. Untuk apa? Untuk mendukung flow-nya. Karena kan kalau kalian, ini belum ada air ya, bisa dilihat screen-nya nih. Nih, ini bener-bener rapet ya. 100 mikronnya tuh rapet. Jadi partikel debu halusnya itu benar-benar bisa kesaring dengan sempurna. Karena banyak sekali sekarang jenis RDF. Ini saya perhatiin di screen-nya ini nih, kalau dia bilang KC 100 mikron. Oh beda tingkat kerapatannya gitu sama 100 mikronnya yang
di-provide dari David Pupu gitu ya. Terus kelebihannya juga yang saya percaya dengan brand ini atau barang ini adalah semua baut yang ada ini stainless 304. Jadi bener-bener anti karat. Bodinya ini pakai HDPE. Jadi mirip seperti PVC, tapi dia bukan PVC ya. Ini HDPE ya. Kalau PVC itu kena sinar matahari, kalau kita diemin itu bisa melintir, bisa melengkung. Kalau HDPE enggak. Ini jauh lebih kuat. Jenis plastiknya berbeda. Tekniknya sama di welding seperti PVC, tapi material dasarnya itu berbeda. Seperti itu. Oke, ini sensornya juga sudah tersedia di sini. Ya, jadi dari sisi desain, spek material, ya kalau RDF percayakanlah dengan unit ini. Nah, ini kalau bicara kekuatan, seperti yang saya bilang tadi, sudah sangat teruji. Gitu. Kenapa? Karena saya berdiri di atas RDF-nya. Jadi berat saya sekarang 92 kilo. Saya berdiri, posisinya bukan di pinggir ya. Kalau di pinggir gini kan berarti tulang gitu ya. Kalau kaki saya di sini kan berarti tulang, ini saya di tengah. Tuh. Yang dimana nggak ada palang struktur lah kita sebutnya gitu ya. Dan ya ini kekuatannya RDF ini gitu. Jadi kita bisa lihat dari spek materialnya aja memang nggak kaleng-kaleng ya. HDPE ini memang bagus, weldingnya bagus, pembentukan strukturnya bagus. Jadi dia bener-bener sesuai untuk menahan beban air ya. Karena kan air dalam satu box ini kan juga nggak ringan gitu sebetulnya. Nah jadi jangan ragulah kalau mau pakai RDF, pilih yang the best daripada kamu nyesel di kemudian hari. Din, kan dia naikkan ini. Din, sekarang ini saya bawain gerinda dari Makita. Makita ya? Wih, ini pakai barang yang the best ya. Jadi kerjanya hasilnya lebih josh. Jadi jangan pakai merek apa itu yang abal-abal itu ya. Jangan dipakai lagi yang abal-abal. Ini masih garansi nih, Din. Ya, kartu garansi jangan hilang. Ini ada safety-nya. Dipasang biar kerjanya nggak celaka. Tuh. Oh, keren. Nah, coba. Ini enak, Din. Sekarang switch-nya udah ada switch di sini. Biasanya kan di belakang tuh. Nah, ini langsung di atas nih. Jadi on off-nya udah gampang gitu kalau kerja. Ya. Ini bukan kaleng-kaleng. Makita. Asli dong. Wah, nggak ada kita pakai yang KW-KW-an. Ini Makita yang asli. Dipakai, Din. Ya, jangan pakai lagi yang kaleng-kaleng. Disimpan nih kartu garansinya. Ya. Safety-nya dipasang ya. Baru tuh. Dirawat. Oke, guys. Gitu ya. Jadi kalau saya lebih senang pribadi kepada tim juga kita perhatiin equipment yang kita pakai untuk bekerja supaya hasilnya bisa lebih maksimal juga kan. Kalau keganggu sama equipment, kerjanya jadi lama gitu. Terus yang kedua yang paling penting tetap safety lah gitu ya. Produk dibikin ada safety partnya tetap dipasang supaya apa, jangan mencelakakan pekerja kita. Seperti itu. Setelah melewati 1 bulan kemarin proses kita renovasi kolam, kita sekarang sudah masuk ke tahap perbaikan dari filter ya. Sekarang saya ada di satu chamber, yaitu chamber RDF. Nah, chambernya segede gini nih. Saya masuk di dalam aja masih lega banget ya. Karena ini panjangnya sampai 2 meter, ini lebarnya lebih daripada 1,1 meter gitu ya. Jadi ini gede banget. Saya di dalam aja masih muat. Mungkin tiduran juga sebenarnya bisa gitu ya. Ini kita pakai RDF KC 160 ya. Jadi ini flow-nya 160 ton per jam. Jadi gede banget ukurannya. Nah, saat ini kita sudah masuk ke tahap finishing di chamber. Sebenarnya pipa-pipa udah kita install semua nih. RDF juga sudah kita setting. Ini pipa sudah kita install. Ini lagi instalasi kelistrikan. Jadi kali ini jalur kabelnya kita nggak tanam di dalam. Karena ya kalau nanam lagi ngeboboknya terlalu banyak. Jadi kita akan pasang di dinding ya. Dengan pipa kabel atau pipa conduit seperti itu. Ini kabel-kabelnya satu jalurnya ini kita pakai 3 kabel.
bisa dilihat. Ya jadi ini satu jalur tuh kita pasti ada kabel groundingnya juga. Ya jadi untuk menjaga safety ya daripada sistem kelistrikannya, nanti ELCB juga bisa berfungsi secara maksimal untuk proteksi jika ada arus bocor dan sebagainya. Nah ini kita pakai kabel ukuran 2,5 ya. Tuh kita pakai kabel single core Supreme 2,5 mili. Jadi dalam membuat kolam ini nggak cuman ngomongin, wah kolamnya canggih, medianya begini, begitu, dan sebagainya. Yang sering dilupakan adalah kelistrikan daripada si kolam itu sendiri gitu ya. Nah, nanti panelnya kita akan taruh di sebelah sini. Oke, ini panelnya. Nah, ini panelnya. Tuh. Nanti ada timer Tibennya juga kita pakai untuk penerangan area kolam, jadi bisa on off secara otomatis. Dan kita udah tempatin juga ELCB-nya untuk sebagai protektor jika ada arus bocor dari si pompa. Nanti ini ditaruhnya di sini. Nah, kurang lebih di sini. Sesuai request daripada ownernya. Yang tadinya ada di depan, di pinggir taman ya. Sekarang kita pindah di sebelah sini. Ini alat-alat kelistrikannya. Jadi kadang-kadang kalau ada yang nanya sama saya, wah mahal amat bikin kolam. Nah, jangan lupa, kolam adalah investment pertama. Bukan koinnya duluan, tapi kolamnya dulu ya. Kalau kolam bikin ece-ece, terus nanti renovasi, yang ada biayanya berkali-kali lipat lebih mahal. Jadi kita bikin satu kali, tapi beres. Contoh ya kolam ini, owner bikin memang dulu ya, udah lama sekali, pertama kali bikin. Sempat di-upgrade dalam arti renovasi. Terus renovasi lagi tahun lalu. Terus sekarang renovasi lagi. Karena itulah pembuatannya tidak benar. Gitu. Nah, kita balik ke kolam. Oke, ini sekarang kita sudah proses finishing. Ini lagi detailing dulu sebelum dicat semuanya. Tapi sebagian-sebagian sudah ada yang mulai dicat. Ini bisa kita lihat di situ ada, saya tempatin pipa ya. Ini buat nanti kita menempatkan Drayden, tuh pipa di pinggirnya tuh. Ya, kita tempatin di situ, itu buat nanti kita posisikan Drayden supaya dia tidak langsung nempel ke lantai. Jadi kotoran-kotorannya tidak ada yang mengendap gitu. Terus bottom drain juga nanti tinggal setting terakhir. Ini kemarin kita sebenarnya bikin jalur baru, bottom drainnya semua kita bikin jalur baru. Waterfallnya yang tadinya pakai bak fiber, sekarang udah kita bikin konkrit seperti ini. Terus ini finishingnya kita pakai topping andesit. Dalam sini nih sebenarnya ada sela untuk nih jari saya bisa masuk tuh. Cet. Nah ini untuk menempatkan lampu LED. Sedangkan ini skimmer nih. Tada. Gitu. Jadi skimmernya masuk ke dalam dinding kolam ya. Dengan begitu kolamnya clean, nggak ada pipa-pipa lagi seperti itu. Nah, kalau ngomongin chamber, ini memang agak susah nih kameramen saya syutingnya nih. Sian dia, saya takut jatuh dia. Nah, ini chamber collecting ya, chamber 1. Jadi dari kolam masuk dulu ke sini, baru masuk ke RDF ya, chamber RDF. Berikutnya adalah chamber ketiga, keempat, kelima, keenam, baru ketemu chamber pompa, terakhir baru chamber backwash. Jadi yang sebelumnya saya nggak ngerti ya desainnya gimana. Jadi di awal itu ditaruh pipa juga, disekat lagi, itu ada bekas sekatannya untuk nge-backwash. Jadi nge-backwash dari sana baru dibuang ke gorong-gorong. Jadi istilahnya dari chamber 1, kedua, ketiga, dan selanjutnya terus ditariknya ke sebelah sini. Nah ini kita rubah total karena elevasi kedalaman filternya juga chambernya ini dalam sekali. Jadi kita masih bisa colong nih untuk kita bikinin pipa-pipa baru menuju ke chamber backwash di ujung sana. Nanti kita udah siapin sparring untuk pemipaan pompa itu sampai dengan ke mainnya itu ada 4, tapi ke trickle waterfall ini kita ada 2 sparring pipa. Jadi total bisa pakai 6 pompa gitu. Kenapa kita pakai banyak? Karena flow-nya kurang lebih nanti ada di 150 sampai dengan 160 ton, menyesuaikan daripada si RDF ini. Kalaupun ada spare lebih dikit, mau dinaikin sampai 170, biasanya masih mampu kok, gitu. Ya jadi flow-nya makin bagus dengan kolam yang besar seperti ini. Walaupun mungkin nanti kalaupun kebutuhannya, kolam ini 100 ton. Kalau kita mau bikin 1:1 flow-nya tetap di 100 ton juga sebenarnya masih oke aja sih, gitu. Karena ini kolam besar ya, jadi flow-nya nggak terlalu yang kenceng. Tapi nanti kita lihat pada saat setting final akan seperti apa kebutuhannya, gitu. Ya jadi ini kira-kira 2 minggu ke depan finish
selesai, kita sudah bisa tes running, kita sudah bisa jalanin lagi sesuai fungsi awal, setting media dan sebagainya. Dan untuk media sendiri, sebetulnya kolam ini kita memanfaatkan media yang sudah ada yang lama, karena medianya banyak banget yang sebelumnya, benar-benar banyak banget. Jadi kita nggak perlu nambah kayaknya, tapi kita pakai aja yang sudah ada, gitu. Kita manfaatin kembali supaya cost-nya tidak terlalu berlebih-lebihan, gitu. Termasuk equipment kayak aerator, pompa, gitu, yang mesin lama masih bisa dipakai, kita pakai. Yuk kita lihat seperti apa detailnya. Good friends, akhirnya pekerjaan kita untuk merenovasi kolam koi di salah satu rumah owner Onelito sudah selesai nih ya. Kemarin kita udah isi air, seharian kita isi airnya ya. Ini kebetulan kapasitasnya besar, total berikut dengan filter itu 95 ton. Jadi kita kemarin isi air aja 12 truk tangki gitu ya. Karena banyak, jadi cukup makan waktu. Kurang lebih setengah hari kita ngisi air ini aja. Nah, ini kita udah running kolamnya, pompa-pompa juga kita setting ulang ya. Kebetulan kan ini kolam renovasi ya, update. Jadi kita pakai pompa-pompa yang lama juga sambil kita cek kondisi daripada pompanya, karena pompanya juga udah pernah berjalan mungkin lebih dari 2 tahun gitu. Jadi kita sambil cek kondisi pompanya, kalau memang ada yang meragukan pasti kita akan ganti yang baru, tapi kalau memang bisa kita pakai, termasuk media-media filter ini, biologisnya semua kita pakai yang lama aja, kita nggak nambah yang baru sama sekali gitu. Paling penambahannya kemarin cuma lebih pada oyster shell. Nah, ditambah lagi sekarang selain kita tes running, kita ukur terus ketinggian water levelnya, kita pastikan nggak ada yang clogging. Kemarin kita udah masukin kaporit gitu ya untuk sterilisasinya gitu. Saya biasa pakai kaporit supaya apa? Supaya sekali proses butuh waktu lebih panjang, mungkin 10 hari atau 12 hari gitu untuk sampai benar-benar air siap gitu ya. Nah, cuman kelebihannya adalah kita nggak perlu buang air lagi gitu. Jadi mendingan kita isi sekali, biar lama nggak apa-apa nih. Biar lama running dulu sambil ngebuangin debu-debu sisa daripada produksi. Tapi kedepannya kita udah nggak perlu ganti air lagi kan gitu ya. Karena sayang banget nih 12 truk, biayanya juga nggak kecil gitu untuk ngisi airnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini nanti sudah ready, sudah siap, baru deh kita masukin ikannya gitu. Jadi kalau saya memang udah terbiasa seperti itu. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat aerasi Drayden yang kita tempatkan di bawah waterfall berjalan dengan baik ya. Tuh, kelihatan nih dari bubble-nya sudah berjalan ke depan. Di bawah Taman Palut ini juga kita sudah tempatkan Drayden, dan di samping sana kita tempatkan Drayden, sehingga kotoran-kotoran yang di pojok itu bisa kita arahin ke arah skimmer di sini. Flow-nya kelihatan banget, bagus gitu ya. Dan ini nggak ada arus bawah ya, saya nggak bikin kolam tuh dengan arus bawah. Kita benar-benar pakainya arus atas saja. Kalau kotoran di bawah itu nanti pada saat ikan sudah berenang kan sambil bergerak, itu kotoran debu halusnya itu akan dengan sendirinya akan bergerak dan akan kesedot sama BD gitu. Jadi saya nggak pernah pakai arus bawah lagi gitu ya. Jadi ikan bisa istirahat di saat malam hari, ikannya ada di dasar. Seperti itu. Ya, dari sini cukup happy. Hasilnya benar-benar bisa sesuai ekspektasi. Sayangnya kalau siang gini kita nggak bisa tes lampu yang di pinggir kolamnya nih gitu, karena nggak kelihatan juga. Itu bisa kelihatan kalau di malam hari aja. Nah, untuk kalian semua kalau melihat, wah ini kok banyak busanya, ya wajar. Kolam masih baru ya. Bakterinya aja nggak ada, orang kita kaporit gitu kan. Terus dikasih aerasi lagi kan, ya pasti berbusa seperti ini. Tapi dengan adanya busa ini juga buat alat ukur saya nih, apakah pergerakan busanya benar-benar bisa menuju ke arah skimmer yang saya mau. Dan ternyata benar, pergerakannya sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Semoga kolam ini running well, sesuai harapan kita. Ya, kalau kita lihat dari waterfall juga jatuhnya air bagus, clear. Masuk ke bawah juga nggak noise-nya atau nggak berisik gitu ya. Noise-nya nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi di rumah tetap nyaman. Jadi ya walaupun nggak silent pond amat, tapi masih cukup silent gitu. Semoga dalam waktu 2 minggu ke depan kita udah bisa isi ikannya di sini. Oke, good friends semuanya, selalu saya ingatkan, keep koi harus happy karena Onelito Koi make hobbies happy. Bye-bye.